Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Hendasmia dengan NIM V1322099, program studi manajemen pemasaran kelas B. Di sini, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait untuk penyelesaian pricing, forecasting, dan juga conjoint analysis. Untuk langkah yang pertama yaitu untuk penyelesaian pricing. Sebelumnya, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Di sini yang pertama itu ada linear demand growth. Sebelumnya saya akan mengisikan nama dan link terlebih dahulu. Oke. Di sini penyelesaiannya yaitu kita mencari demand. Pertama-tama kita blok dulu bagian price dan juga demand yang langsung diketahui ini. Kemudian kita klik insert. Kemudian kita klik scatter. Oke, selanjutnya kita switch from our column. Setelah itu kita klik bagian titik ini. Kita klik a trend line. Kemudian kita pilih yang linear. Dan jangan lupa kita klik bagian display equation on chart. Nah, sini sudah terlihat rumus untuk mencari demand itu sendiri. Setelah itu kita masukkan rumusnya ke dalam sini. Sama dengan 3.000 kali 0,0133 dikali X. X di sini yaitu price. Kemudian enter. Setelah itu kita ubah demand ini ke number. Jadi kita bulatkan saja. Nah, sudah. Jadi sudah dapat diketahui di sini demand-nya yaitu 17.965. Kemudian di sini kita juga bisa menambahkan terkait revenue. Untuk revenue sendiri memiliki rumus yaitu kita mengalihkan price dan juga demand. Dan kemudian kita bisa drag saja ke bawah. Oke. Sudah jadi. Baik, jadi ini untuk penyelesaian dari linear demand curve. Kita beralih selanjutnya ke power demand curve. Seperti biasa, kita isikan nama dan terlebih dahulu. Nah, di sini kita mau estimasikan dulu untuk nilai A. Saya akan mengestimasikan 40.000. Kemudian di sini kita bisa masukkan rumus demand-nya yaitu sama dengan A dikalikan price, kemudian pangkat B. B-nya itu sendiri elasticity yaitu min, dan kita enter. Setelah itu kita beralih ke bagian data, kemudian ke what if analyze, kemudian kita klik browsing. Nah, di sini di set cell ini kita pilih demand-nya. Kemudian untuk totalnya kita isikan 1.000. Kemudian di changing cell-nya kita pilih yang A. Dan kita klik copy. Sudah. Kemudian bagian rumus ini kita kunci teman-teman. Kita kunci terlebih dahulu. Kemudian untuk yang base 10 juga kita kunci. Nah,
Setelah itu, kita copy. Kemudian kita lakukan di sini, kita pastekan formula. Nah, di sini, di bagian price ini, kita ganti dengan price yang ada di sini. Kemudian kita enter. Kemudian setelah itu tinggal kita drag saja ke bawah. Setelah itu kita ubah dulu demand ini ke angka seperti ini. Kemudian kita juga bisa menambahkan revenue seperti yang di awal tadi, yaitu dengan rumus price dikalikan dengan demand. Ini kita enter. Yaitu bisa langsung kita drag saja ke bawah. Kemudian kita overs. Ini tadi saya lupa untuk mengganti bagian A ini, kita ganti dulu teman-teman ke number. Nah, sudah. Jadi ini adalah hasil dari analisis bagian power demand curve. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu kita beralih ke optimizing price linear. Di sini kita isikan nama dulu dan link terlebih dahulu. Kemudian setelah itu untuk mencari demand kita estimasikan terlebih dahulu untuk best price-nya. Saya akan mengestimasikan 65.000. Nah, untuk demand-nya kita draw ini price dan demand, kemudian kita klik insert, scatter, kemudian kita switch row of column, kemudian kita klik bagian titik ini, add trend line, kemudian kita klik bagian display equation on chart. Nah, sudah muncul teman-teman untuk rumus dari mencari demand. Ini kita masukkan di sini sama dengan 15.000 dikurangi 0,2 dikalikan X, itu S-nya. Enter. Setelah itu, untuk profitnya, kita menggunakan rumus yang sudah disediakan di situ, yakni sama dengan untuk buka, price, kemudian dikurangi unit cost, kemudian kurang tutup dikali demand. Kemudian ini. Setelah itu, untuk bagian profit ini, kita jadikan sudah kita jadikan continue dong. Nah, sudah. Nah, ini merupakan hasil dari optimizing price ini ya. Nah, karena ini masih estimasi, maka kita perlu untuk ke nilai yang pastinya. Nah, untuk itu kita masuk ke bagian data, kemudian kita klik solver, kemudian kita set objective ini, kita klik bagian profit, kemudian kita klik maksimum, batching value-nya kita klik bagian best price, kemudian kita solve. Oke. Nah, dia sudah jadi ini untuk nilai aslinya. Ini nilai maksimalnya. Kemudian kita lanjut ke optimizing linear 2. Kita isikan nama dan juga nom terlebih dahulu.
Sini eh, seperti yang sebelumnya, kita mencari demand dan juga total profit. Di sini kita mengestimasikan book dispersion terlebih dahulu. Saya akan mengestimasikan sekitar mungkin 450.000. Nah, kemudian untuk demand-nya ini, kita blok bagian ini, kemudian kita klik insert, scatter, kemudian switch flow on volume, klik add trend line, kemudian klik bagian display equation on chart. Nah, di sini sudah terlihat untuk rumus dari eh, mencari demand. Kita bisa masukkan di sini 15.000 dikurangi 0,0085 kali X-nya yaitu base price-nya ini. Dan kita enter. Nah, setelah itu eh, untuk total profit-nya sendiri itu kita gunakan dari rumus ini sama dengan price kurangi unit cost kurung tutup dikali demand kurung tutup kemudian ditambah kurung buka demand kali cut rate per printer kemudian dikali profit per card rate. Setelah itu kita kurung tutup dan enter. Nah, sudah. Setelah ini eh, kita ubah dulu di total profitnya ini. Nah, karena ini masih estimasi, maka kita perlu untuk analisis yang asli. Yakni kita pergi ke data, kemudian kita solver, kemudian set objective ini kita klik untuk total profit, kemudian kita maksimalkan, kemudian rechanging ini kita klik within base price, kemudian kita solve. Nah, ini untuk nilai aslinya, nilai maksimal asli. Oke. Untuk selanjutnya yakni dari optimizing price polynomial. Kita bisikan nama dan yang terlebih dahulu. Kemudian setelah itu di base price ini kita isikan yang di low price yaitu 50.000. Kemudian demand-nya seperti biasa kita blok bagian price dan demand, kemudian kita klik insert, kemudian scatter. Setelah itu kita klik bagian ini, add trend line, polynomial, dan display equation on chart. Nah, di sini sudah terlihat teman-teman untuk rumus kita mencari demand-nya. Maka setelah itu kita masukkan ke sini sama dengan min kita kalikan X
itu adalah base price, pangkat 2, kemudian ditambah 0,0082 dikali base price, kemudian dikurangi 137. Enter. Kemudian di sini sudah diketahui di menit 73. Nah, untuk mencari profit, kita menggunakan rumus yang sudah tertera di sini, yaitu sama dengan buka kurung price dikurangi unit cost, kemudian tutup kurung dikali demand. Kemudian enter. Di sini kita bisa ubah terlebih dahulu. Nah, setelah itu, karena kita diskusi masih menggunakan low price-nya, kita solve terlebih dahulu. Seperti yang sebelumnya, kita pergi ke data, dan solver, kemudian bagian set objektif ini, kita klik bagian profit, kemudian ini maksimal, kemudian chain-nya ini kita di bagian base price. Nah, ini untuk subject constraint-nya kita delete terlebih dahulu saja. Ini juga kita delete. Nah, kita menambahkan dengan kita klik add. Kemudian yang pertama color reference-nya yaitu base price ini lebih dari sama dengan price. Kemudian kita add. Kemudian yang kedua medium price. Base price ini tidak boleh lebih dari sama dengan bid price. Kemudian kita setelah kita solve, oke. Nah, di sini sudah terlihat hasil dari solve kita tadi. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya. Base price-nya itu 62.000 rupiah dan profit 12 sekian. Baik, itulah hasil analisis saya terkait pricing. Baik, di sini saya akan melanjutkan step selanjutnya, yaitu mengenai forecasting. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Nah, ini sudah terlihat ya teman-teman dari forecasting itu sendiri. Terdapat beberapa metode mulai dari simple average, most naive, seasonal naive, moving average, exponential smoothing, linear forecasting. Nah, kita akan mulai dari simple average terlebih dahulu. Nah, di simple average ini cara mengerjakannya yaitu kita tinggal merata-ratakan saja untuk menghasilkan hasil dari unit yang terjual. Di sini di Maret kita klik sama dengan kemudian average. Kemudian kita copy dari data yang paling bawah sampai ke yang paling atas. Kemudian klik enter. Sudah muncul teman-teman. Kemudian kita bisa bulatkan. Jadi 42. Untuk April sendiri sama, kita merata-ratakan sama dengan kemudian average.
Kemudian kita drag dari bawah hingga ke atas. Dan klik enter. Kemudian kita bulatkan seperti tadi. Sudah. Jadi kita sudah ketahui bahwa di Maret itu ada 42 dan April juga 42. Kita bisa blok di sebagian sini. Kemudian kita beli label supaya terlihat hasilnya. Lalu kita isikan ke bagian tabel soal. Di sini 42 dan di sini juga 42. Nah, untuk selanjutnya yaitu ke mouse knife. Nah, di sini di metode mouse knife ini kita tinggal melihat dari bulan sebelumnya seperti itu. Jadi ketika kita ingin mengisikan di bulan Maret, maka kita tinggal melihat dari bulan sebelumnya, itu apa? Februari. Di sini Februari adalah 35, maka kita bisa mengisikan di bulan Maret yaitu 35. Itu. Kemudian di bulan April. Nah, sebelum April kan Maret, dan di Maret sendiri itu 35, maka di April juga otomatis 35. Karena kita menyesuaikan di bulan sebelumnya. Oke, teman-teman. Sebelumnya kita blok. Kita beri warna supaya lebih terlihat. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan ke bagian tabel soal. 35, di sini juga 35. Itu. Kemudian kita beralih ke seasonal knife. Nah, di seasonal knife ini, kita melihat ke periode sebelumnya, teman-teman. Jadi, apabila di sini di tahun 2019, di bulan Maret itu terakhir itu berjumlah berapa? Gitu. Di sini di bulan Maret di periode sebelumnya itu di tahun 2018 itu 48. Nah, kita bisa mengisikan di sini 48. Kemudian April di tahun 2018 berapa? Yaitu 34 di sini. Maka kita bisa mengisikan di sini 34. Seperti itu. Sudah ya teman-teman. Jadi kalau di seasonal knife ini kita tinggal melihat di periode sebelumnya. Itu. Lalu kemudian kita bisa masukkan hasil ini ke tabel soal. Maret yaitu 48 dan juga April yaitu 34. Oke, kemudian kita beralih ke moving average. Nah, di moving average ini kita menggunakan data analyze. Nah, untuk menggunakan data analyze ini, kita masuk ke bagian data, kemudian kita klik data analyze. Nah, kita pilih yang moving average ini, kemudian kita klik OK. Nah, di sini ada beberapa tabel, yaitu ada input range, interval, dan juga output range. Untuk interval sendiri, di moving average ini umumnya yaitu 3 interval. Jadi kita bisa mengisikan di sini 3 interval. Dan kemudian untuk input range sendiri, kita bisa mengisikan kita ngeblok dari mulai bawah hingga ke Februari tahun di awal. Tapi kita lebihkan 2 bulan. Jadi Februari di sini ya teman-teman, kita lebihkan 2 bulan ya ini ke Desember. Seperti ini. Setelah itu kita ke output range. Nah, di output range ini kita mengeklikkan di bagian samping dari Desember. Karena kita tadi mengklik Desember, maka di output range ini kita mengklik bagian samping Desember. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah muncul teman-teman hasilnya. Kemudian kita bisa copy bagian Maret dan juga Aprilnya. Kita copy.
Kemudian kita pastikan bagian sini. Sudah. Jadi sudah terlihat forecasting dari bulan Maret dan juga April. Sini kita bisa pilih warna. Nah, untuk ininya kita bisa dilihat saja. Nah, seperti itu. Setelah kita menentukan hasil dari forecastingnya, dan kita membuat grafiknya. Bagaimana? Kita blok terlebih dahulu seluruhnya, kita blok, dan kita beralih ke insert, kemudian ke line. Seperti ini. Kita muncul seperti ini, kemudian kita tambahkan garis supaya untuk melihat apakah turun atau naik. Kita klik bagian trendline. Ini untuk membedakan supaya lebih terlihat, kita bedakan warnanya. Sini kita pilih warna merah saja. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini hasil dari forecasting dari metode moving average. Kemudian kita bisa isikan hasil dari ini ke tabel soal tadi, di mana Maret tadi ada 48 dan April ada 41. Seperti ini. Kemudian kita beralih ke exponential smoothing. Sama seperti tadi sebelumnya itu moving average, di exponential smoothing ini kita menggunakan data analyze. Jadi kita masuk ke bagian data, kita klik data analyze, kemudian kita pilih yang bagian exponential smoothing. Kemudian kita klik OK. Kemudian setelah itu, di input range ini, kita sama seperti yang sebelumnya, kita blok, namun kita hanya melebihkan satu data saja. Kita blok ini, Februari, dan kita lebihkan satu, berarti ke Januari. Dan untuk output range sendiri, karena kita tadi di Januari, maka kita letakkan di samping Januari. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, sudah. Setelah itu kita copy bagian untuk yang Maret dan juga April. Ini kita copy. Kita pastikan ke sini. Nah, supaya lebih praktis, kita bulatkan saja. Kemudian kita bulatkan. Dan kita delete saja bagian ini. Kemudian kita blok bagian ini, kita warnakan supaya lebih lihat berbeda. Setelah itu kita membuat grafik. Seperti yang awal tadi, kita blok semuanya. Kita blok. Kemudian kita pilih insert, line. Sudah muncul grafiknya. Kemudian kita beri garis. Caranya, kita klik ini, kemudian kita pilih trendline. Nah, di ini warnanya kita pilih bagian merah supaya terlihat. Kemudian kita besarkan. Nah, ini hasil dari exponential smoothing. Terlihat datanya menurun gitu. Kemudian kita beralih selanjutnya, kita isikan terlebih dahulu hasil ini ke tabel soal. Maret 49 dan April 40. Kemudian kita beralih ke linear forecasting. Nah, di linear forecasting ini kita membuat periode, teman-teman. Gimana dimulai dari bulan Januari di tahun awal. Yaitu kita lihat di sini Januari di sebelah sini. Nah, kita mulai dari sini 1, 2, kemudian 3. Nah, agar lebih praktis, kita blok saja. Kemudian kita klik di sini. Langsung muncul hasilnya.
Nah, kemudian untuk forecastingnya, kita balik ke Maret, kita menggunakan rumus forecast linear sama dengan kita pilih yang forecast linear, kemudian kita pilih periodenya, yaitu yang ada di bulan Maret, yaitu ini. Kemudian kita titik koma, kemudian kita blok bagian unit yang sudah tersedia. Semuanya kita blok. Kita blok, kemudian jangan lupa dikunci, teman-teman. Nah, setelah itu titik koma lagi, kita blok bagian periodenya. Di sini ya, teman-teman. Maaf, teman-teman. Di sini ada salah rumus, teman. Sebelumnya, ketika kita blok ini, kita ngeblok hanya sampai pada periode saja, nggak sampai seluruhnya. Kita sampai ke periode saja, kemudian kita kunci, kemudian di koma, dan ke bagian periode juga sama, ke periode yang awal saja, sampai yang periode atas saja, kemudian kita kunci lagi, kemudian kita klik enter. Seperti itu hasilnya. Paling kita bisa bulatkan saja supaya lebih gampang. Nah, kemudian untuk yang April juga sama seperti itu. Kita menggunakan forecast linear. Forecast linear. Kemudian kita klik bagian periodenya. Kemudian titik koma. Blok sampai ke sini. Kemudian kita kunci. Kemudian titik koma lagi. Kemudian kita blok yang bagian periodenya. Kemudian kita kunci lagi. Kemudian kita cancel. Ini hasilnya. Kita bulatkan. Hasilnya 40. Setelah itu kita blok saja, kita kuningkan. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian setelah itu kita kembali membuat grafiknya, teman-teman. Kita klik keseluruhannya. Kemudian kita bagian line. Kemudian kita tambahkan garisnya. Dan kita dari warna merah supaya lebih terlihat. Nah, ini hasil dari bagian linear forecast. Seperti itu. Ini hasilnya, jangan lupa kita masukkan ke tabel soal tadi. 40 dan April juga 40. Ini dia hasil dari forecasting, berbagai metode forecasting. Baik, sekian untuk penjelasan terkait forecasting. Saya izin stop share. Baik, untuk selanjutnya terkait pengerjaan ongoing analysis. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada data dari suatu brand, yaitu dari segi merek, warna, dan juga transmisi. Dari merek sendiri ada Avanza Veloz, Ras, Innova. Kemudian untuk warna sendiri ada hitam, putih, dan juga silver. Dan untuk transmisi sendiri ada manual dan juga matic. Kemudian untuk ke conjugate analysis, kita buka aplikasi SPSS terlebih dahulu.
Kita ke SPSS. Nah, setelah di SPSS ini, kita masuk ke bagian file. Maaf sebelumnya, kita masuk ke bagian data, kemudian kita masuk ke orthogonal design, dan kemudian kita klik ke generate. Untuk faktor name ini kita masukkan dari mulai merek, warna, dan juga transmisi. Kita mulai dari merek terlebih dahulu. Kemudian di labelnya kita bisa melainkan merek underscore mobil. Kemudian kita klik add, sudah terlihat seperti ini. Begitupun untuk warna dan juga transmisi. Kita isikan di sini warna, kemudian di sini warna underscore mobil. Kemudian kita klik add. Dan selanjutnya untuk transmisi. Kemudian kita klik transmisi underscore mobil. Kemudian kita add lagi. Nah, ketika sudah seperti ini, dari setiap merek, warna, dan juga transmisi memiliki value masing-masing. Nah, untuk memasukkan value tersebut, kita bisa klik di sini. Kemudian kita klik define values. Kemudian kita masukkan dari value merek itu sendiri. Yang pertama, tadi kita lihat di merek sendiri ada Avanza Veloz, Ras, dan juga ini. Kita isikan di sini. Avanza Veloz. Kemudian yang kedua ada Ras. Dan yang ketiga ada Innova. Setelah kita menginput semua value-nya, kita pastikan lagi semua value itu benar, itu Avanza Veloz, Rush, dan juga Innova. Avanza Veloz, Rush, dan juga Innova. Kemudian kita klik continue. Sudah muncul di sini ya teman-teman. Kemudian selanjutnya untuk warna sendiri juga sama, define values. Kemudian kita masukkan warna tadi warna apa saja, yaitu ada hitam, putih, dan juga silver. Kita masukkan di sini hitam. Kemudian yang kedua yaitu putih. Dan juga yang ketiga itu silver. Kita pastikan lagi benar dari warna sendiri ada hitam, putih, dan juga silver. Kemudian kita klik sudah. Kemudian kita beralih ke transmisi. Kita define values. Kemudian kita lihat di transmisi ini ada manual dan juga matic. Kita masukkan di manual. Dan yang kedua itu ada matic. Kemudian kita klik continue. Nah, ketika semua sudah terinput seperti ini, kita masuk kemudian create new data file. Kemudian kita klik file. Nah, di sini saya tadi sudah membuat satu folder khusus untuk conjoint analysis, yaitu saya masukkan di bagian local disk C, yaitu conjoint analysis. Kemudian kita beri nama file yaitu underscore mobil. Ini. Setelah itu kita klik save. Kemudian kita klik OK.
Begini sudah terlihat di sini sudah muncul a plan is successfully generated with 9 cards. Seperti itu. Nah, setelah itu kita uh, melihat di bagian folders. Dan saya stop share dulu. Di bagian folders ini, tadi bagian local disk C ya, teman-teman, saya menyimpannya. Nah, di sini sudah tersimpan yaitu stimuli mobil. Kita buka. Nah, di sini sudah terinput hasilnya, tapi masih desimal. Nah, supaya tidak desimal, kita klik on variable view. Di bagian desimal ini kita nolkan semua, teman-teman. Nolkan semua. Setelah itu kita lihat di bagian view. Nah, sudah tidak desimal. Maka setelah ini kita bisa copy hasilnya. Kita copy. Kemudian kita pastekan ke Excel kita. Bagian Excel. Kemudian kita kopikan di sini. Kita pastekan di sini ya, teman-teman. Kita pastekan. Nah, setelah itu kita isikan di sini, yaitu ada merek, kemudian ada warna, dan juga ada transmisi. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Sudah terinput hasil dari kumpulan dari merek, warna, dan transmisi. Kemudian setelah itu kita masuk ke bagian stimuli, teman-teman. Nah, di stimuli ini kita ingin menginputkan hasil dari gabungan kita ini, teman-teman. Hasil dari conjoint analisis kita, teman-teman. Menggunakan rumus apa? Menggunakan VLOOKUP. Jadi kita bisa di sini kita bisa masukkan rumus VLOOKUP. VLOOKUP. Lalu kita masukkan bagian di sini yaitu angka yang dari meter dengan titik koma. Kemudian kita masukkan merek. Kemudian titik koma, kemudian kita masukkan angka 2, titik koma, dan kita kunci dengan angka 0. Kurung, kemudian kita enter. Sudah muncul, teman-teman, hasil dari bagian merek, yaitu Innova. Kemudian kita langsung drag saja ke bawah. Nah, sudah terlihat, teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya, yaitu untuk bagian warna. Seperti sebelumnya, menggunakan rumus VLOOKUP. Ini kita masukkan rumus VLOOKUP. Kemudian kita masukkan angka ini, titik koma, kemudian warna, kemudian row-nya yaitu 2, kemudian kita kunci dengan angka 0, kemudian kita kurung, lalu nah, sudah terlihat. Kemudian kita tinggal drag ke bawah langsung. Sudah muncul, teman-teman. Kemudian selanjutnya untuk bagian transmisi. Seperti yang tadi, menggunakan VLOOKUP. Kemudian kita pilih angkanya, titik koma, kemudian transmisi. Kemudian titik koma lagi, row kedua, titik koma lagi, kita kunci dengan angka 0, kemudian kita enter. Nah, sudah terlihat di sini. Nah, kita drag, nah, sudah muncul, teman-teman, hasilnya dari kumpulan dari 9 card tadi, yaitu di sini ada Innova dengan warna silver dan juga dengan transmisi manual. Kemudian kalau Avanza Veloz dengan warna putih, kemudian dengan manual, gitu. Datanya sudah bisa kita dapatkan seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kita beralih ke bagian hasil ujian preferensi. Nah, di sini
kita akan melihat tentang dari preferensi konsumen. Yang pertama, kita blok dulu semuanya. Copy. Kemudian kita masukkan ke eh, data terbaru, teman-teman. Sebentar, saya share screen lagi terlebih dahulu. Stop share dulu, kemudian saya share screen. Nah, ini kita bikin file, kemudian new, kemudian kita ke data. Nah, muncul halaman baru seperti ini. Kemudian kita pastekan hasil dari copy yang tadi. Cara pastekan. Di sini kan masih namanya var seperti itu, teman-teman. Kita ganti menjadi responden dan juga P1, P2, hingga P9. Untuk menggantinya, kita beralih ke variabel view. Bagian ini kita ganti menjadi responden. Kemudian ini ganti menjadi P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, dan P9. Nah, sudah. Nah, otomatis ini terganti, teman-teman. Sudah terganti di sini. Setelah muncul seperti ini, teman-teman, setelah itu kita save lebih dahulu. Kita save as. Kita beri nama preferensi konsumen. Pastikan di dalam folder yang sama ya, teman-teman. Preferensi konsumen, kemudian kita klik save. Sudah. Setelah kita sudah save, kemudian kita search lagi. Setelah itu kita masuk ke bagian file. Kita ke new, kemudian kita ke syntax. Ini untuk kita menjalankan conjoint analisis. Di sini kita ke bagian, kita klik conjoint. Kita klik conjoint. Kemudian sama dengan, kemudian kita kasih ketik satu, dan kita masukkan alamat dari folder kita tadi, teman-teman. Kita step satu lebih dahulu. Oke, di sini saya spin lagi. Saya share. Di sini. Kita klik bagian stimuli mobil. Kita properties. Nah, kita copy bagian location ini, teman-teman. Kita copykan. Setelah itu kita masuk lagi ke bagian, kita masuk lagi ke bagian tadi tulis. Kita pastekan di sini. Setelah itu garis miring, kita beri nama file stimuli underscore mobil, kemudian .saf. Nah, kita kasih
Setelah itu selanjutnya kita kasih data. Setelah ini kita klik data. Data sama dengan kita klik lagi. Lalu kita kopikan bagian alamat ini. Kita klik bagian alamatnya ini sampai garis ini karena terdapat di satu folder yang sama. Kemudian kita klik nama filenya untuk referensi underscore konsumen. Kemudian kita kasih tanda petik 1. Jangan sampai berbeda ya teman-teman, nama filenya harus dipastikan sama referensi underscore konsumen dan juga stimuli underscore mobil. Kita bagian ketiga yaitu kita ke skor. Garis miring skor sama dengan P1 to P9, kemudian garis miring subjek sama dengan responden, kemudian yang terakhir yaitu faktors. Ada merah, warna, dan juga transmisi. Yang terakhir kita print. Pastikan semua sudah benar teman-teman. Setelah ini kita save terlebih dahulu file, kemudian kita save as, kita masukkan di folder kita tadi. Kita beri nama coding underscore mobil. Mari kita save. Setelah itu kemudian kita jalankan teman-teman. Kita jalankan. Nah, seperti ini. Sudah muncul teman-teman hasil dari conjoint analysis. Ini apakah sudah muncul? Saya stop share dulu, saya share ke bagian hasilnya tadi. Nah, setelah kita run, kita mendapatkan hasil seperti ini teman-teman. Ada subjek, kemudian ada overall statistik, dan important value, dan juga correlation. Nah, ini hasil dari ketika kita berhasil menjalankan conjoint analysis. Itu ini terdapat beberapa data di sini yang bisa menjadi kita acuan untuk mengembangkan, menaikkan penjualan kita. Seperti itu. Ada subjek,
dan ada important values, dan juga ada correlation. Nah, sampai di akhir yaitu ada overall fatigue, utilities, important values, dan juga correlation. Oke, sekian untuk pengerjaan dari conjoint analysis. Saya stop share terlebih dahulu. Baik, sekian penjelasan saya mengenai pengerjaan dari conjoint analysis. Dan merupakan akhir dari sesi pengerjaan video ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya pengucapan ataupun penjelasan. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah berkenan untuk menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.